Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan berbagi perspektif, berbagi informasi, dan memberi edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada para calon mahasiswa baru. Episode kali ini kami akan secara khusus mengangkat tema tentang SNBP. Pada episode sebelumnya, kami membahas seleksi penerimaan mahasiswa baru secara general, secara umum, dan pada tayangan kali ini, Profesor Hasnawi akan berbagi informasi khusus tentang seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Nah, untuk itu, barangkali untuk mengawali Prof, kita perlu menjelaskan kembali kepada pemirsa Hasnawi Haris Perspektif, Iya, sebetulnya SNBP itu apa, Prof? Karena ada iya, istilah yang lain, Prof, ya, selain SNBP. iya. Baik, terima kasih banyak Pak Ari, sahabat perspektif yang saya hormati. Jadi sebenarnya kan SNBP ini adalah eh, singkatan dari Seleksi Nasional Sis, Berbasis Prestasi. prestasi. Ini salah satu jalur yang dipakai oleh calon mahasiswa baru untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri tahun ini. Nah, seleksi nasional berbasis prestasi ini dulu disebut dengan jalur undangan. Undangan, Ya, jalur Prof. undangan. Dan mengapa disebut prestasi? Karena seleksi ini sebenarnya basisnya pada nilai rapor Sekolah, Prof, ya. sekolah. Jadi Ya. yang dilihat adalah nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 dan ada penilaian terhadap prestasi akademik. Ya. Ada juga penilaian terhadap prestasi non-akademik. Nah, ini sangat bergantung pada kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Itu tidak sama sebenarnya. Baik, Prof. Ya, tapi yang sama itu adalah standar dari nilai rapor. Nilai rapor yang semester 1 sampai semester 5 itulah yang dijadikan patokan. Jadi sebenarnya kalau sederhananya SNBP itu jalur prestasi karena P-nya terakhir itu adalah prestasi. Baik, Prof. Ya, SNBP ini yang sekarang kita gunakan itu yang barangkali orang-orang tua mahasiswa, calon mahasiswa ini, Prof, dulu menyebutnya undangan. ya, Eh, untuk mendaftar di jalur SNBP, Prof, adakah syarat-syarat khususnya ya. yang seorang calon mahasiswa tersebut harus penuhi, Prof, untuk bisa? Iya, betul Pak Ari. Jadi kalau dari pengertian tadi jalur SNBP itu jalur prestasi, maka tentu saja untuk dikategorikan sebagai peserta melalui jalur ini, ya basisnya adalah tentu ada syarat-syaratnya, Iya, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh anak kita. Ada beberapa yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah eh, bagi calon mahasiswa atau anak-anak kita yang hari ini yang bisa mengikuti jalur ini adalah anak-anak yang memang terakhir kelas 12 atau tahun ini. Jadi sedang berjalan, Prof, ya. ya tidak mengenal yang namanya gap year itu. Artinya angkatan 2023, 2024 yang memenuhi syarat untuk ikut SNBT jalur tes itu. Kalau SNBP itu benar-benar harus dari anak-anak yang fresh kelas 12 Lulusan tahun tahun 2025. 25, Prof. Ya, itu pertama. Terus yang kedua, ya tentu harus memiliki prestasi Ya, akademik. Prestasi akademik yang dimaksud saya sudah ya. sebutkan di awal tadi, tentu nanti ada proses-proses yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita untuk mengunggah portofolio termasuk prestasi yang memang harus dilakukan oleh anak-anak kita untuk membuktikan bahwa mereka bisa dikategorikan sebagai salah satu peserta yang memang eligible mendapatkan status sebagai mahasiswa baru misalnya. Terus yang ketiga adalah, ya ini yang selalu kadang diingatkan oleh panitia pusat di beberapa tempat saya kira selalu diingatkan
bahwa sekolah itu memang harus memiliki ya NPSN. Jadi nomor pokok sekolah Sekolah. nasionalnya itu harus ada agar siswa kita bisa terdaftar. Ya, Jadi kalau seorang siswa itu tidak didaftarkan misalnya atau didaftarkan, katakanlah didaftarkan tapi tidak ada NPSN-nya, maka itu tidak boleh. Jadi ya, itu sebenarnya tugasnya teman-teman dari sekolah. sekolah. Iya, terus untuk apa ya anak-anak kita yang bisa juga ikut ini ya sebelumnya ada ketentuannya itu ya harus mengisi isian yang terutama rapor yang akan diserahkan ke pangkalan data sekolah Ya, dan siswa PDSS. Nah, ini yang lagi PDSS. running sekarang. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah eh, sekolah wajib melakukan registrasi akun seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB itu untuk memastikan bahwa sekolah itu terdaftar. Nah, bagi sekolah yang sudah terdaftar sebelumnya itu tinggal dia login untuk mengupdate data, siapa tahu ada data yang Iya, harus dilakukan. Tapi ini harus. Jadi akun sekolah itu harus terdaftar. iya. Ya, ini syarat untuk mengisi PDSS karena kalau tidak ada akun SNPMB-nya itu tidak Tidak bisa bisa. mendaftar di Ya, PDSS. Terus untuk siswa ya tentu saja juga harus melakukan ya siswa tentu yang eligible ya, ya, siswa yang eligible yang memenuhi syarat untuk mendaftar dia juga harus melakukan registrasi akun. Registrasi akun ini untuk mereka pakai ya, pendaftaran. Jadi kalau akun sekolah itu sebenarnya kan tujuannya dipakai agar mengisi data di PDSS. ya, Kalau di siswa, mengapa mereka harus melakukan registrasi akun untuk SNPMB-nya agar mereka bisa mendaftar ya. untuk seleksi nasional berbasis Prestasi ya. prestasi. Itu Pak Ari. Saya kira ketentuan-ketentuan yang menurut saya sangat umum, tapi ini khusus karena kadang adik-adik kita termasuk sekolah tidak Ya. paham. Iya, Jadi kalau melihat syaratnya, Prof, ada dua pihak yang sangat berperan. Tidak iya, boleh hanya siswa saja, Prof. iya, Sekolah juga justru perannya sangat besar kalau iya, betul. membaca kembali, mendengar tadi apa persyaratannya, Prof. Ya, ya memang betul. Jadi di jalur SNBP ini memang mulai dari pengisian kota sekolah sampai Iya, pada pengisian PDS itu murni peran sekolah. kerjaannya sekolah. Jadi anak-anak kita itu nanti berada pada titik mereka mau Iya. mendaftar ketika mereka sudah melakukan registrasi akun SNPMB tadi, nah baru masuk di situ. Jadi mereka ini benar-benar ya saya Iya. setuju tadi sekolah dan siswa itu harus selalu terkoordinasi dalam hal ini Pak Ari. Iya, Ini yang barangkali salah satu perbedaan SNBP dengan SNBT, Prof, ya, iya karena betul. peran sekolah yang sangat luar Iya, biasa kita butuhkan, Prof. betul. Eh, Prof, ada juga pertanyaan yang barangkali melalui episode kali ini kita perlu menjawabnya. Iya, Menyangkut biayanya, Prof. Apakah iya. SNBP ini ada biayanya atau seperti apa menyangkut Oke, biaya iya. pendaftaran, Prof? Iya. Jadi sahabat pemirsa, saya mau menyampaikan bahwa untuk biaya SNBP itu murni ditanggung oleh pemerintah. Sepenuhnya, Prof. Sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah. pemerintah. Berbeda misalnya kalau jalur SNBT, BT. jalur tulis atau tes tertulis itu dengan mandiri Ya, itu ada biaya dari peserta, Prof. peserta. Kalau ini murni itu ditanggung oleh pemerintah Pemerintah. Pak Ari. Jadi Iya, tidak ada pembayaran atau iya, biaya betul, untuk proses pendaftaran, Prof. betul, betul. Eh, saya melanjutkan dari beberapa hal yang tadi Prof sampaikan Iya, tentang siswa yang eligible, Prof, yang iya. sebetulnya bersyarat untuk dinyatakan lolos, apakah itu otomatis, Prof? Atau ada hal-hal yang justru harus dilewati dulu meskipun dia eligible untuk lolos SNBP, Prof? Ya, kalau
Kalau pertanyaannya apakah siswa yang eligible misalnya itu otomatis lolos, ya Iya, tentu jawabannya tidak. tidak, Prof, Jadi ya? tidak otomatis. Eh, Pemirsa, sahabat perspektif yang saya muliakan, tentu ini harus kita dengarkan baik-baik juga bahwa ya tidak otomatis anak-anak kita yang eligible masuk dalam perankingan, kemudian itu otomatis lulus SNBP, Prof. SNPMB atau Ya, dalam jalur ini kita sebut dengan jalur seleksi nasional berbasis prestasi. prestasi. Itu karena pertama tentu ya harus dilihat dulu prestasinya. Iya, Prestasinya bagus atau tidak. tidak. Ya, yang disebut tadi kan dilihat dari prestasi akademik. Kalau prestasinya bagus ya mungkin bisa, tapi tidak Otomatis. otomatis. Kenapa? Karena itu juga sangat ditentukan oleh besaran kuota dari masing-masing perguruan tinggi. Ya, Nah, besaran kuota itu bisa dilihat dari siswa yang eligible dari standar akreditasi. ya, Jadi kalau misalnya dia sekolah itu standar atau status akreditasinya A, maka siswa terbaik itu sebanyak 40% bisa dia daftarkan. ya, Kalau dia standarnya dia B ya, atau status akreditasinya B, dia 25%. Kemudian yang status akreditasinya C itu yang 5%. Nah, meskipun saya kira anak-anak kita yang kebetulan sekolahnya memiliki keunggulan dalam hal waktu episode ya, yang lalu saya sudah sebutkan kalau mereka mengisi PDSS-nya itu pakai elektronik rapor, e-rapor, maka dia dikasih bonus ada 5%. tambahan Ada kota, Prof. iya, tambahan kota masing-masing 5%. A menjadi 45%, kemudian yang status akreditasi B, B itu 30%, 30. kemudian yang C itu 10%. Nah, terus yang terakhir, ya tentu kalau mereka sudah mengikuti pola itu, mereka juga harus dianggap bahwa mereka lulus verifikasi dari perguruan tinggi karena biasanya kalau kita sudah memeriksa portofolio, data anak-anak kita, maka kita harus verifikasi betul karena ada beberapa hal yang memang oleh perguruan tinggi itu ditetapkan kriteria-kriteria tertentu, termasuk kriteria dari prodi-prodi tertentu yang tidak sama bagi setiap prodi. Jadi kalau misalnya sudah lulus verifikasi dan syarat-syarat yang lain itu sudah dipenuhi, Dipenuhi? barulah bisa disebut anak-anak kita itu memenuhi syarat Iya, untuk diterima sebagai mahasiswa mahasiswa baru. baru melalui jalur SNBP. BP. Meskipun Pak Ari, saya ingatkan bahwa sebenarnya ini masyarakat kita terutama orang tua dan siswa harus Iya, paham bahwa ya selalu kota itu lebih banyak pelamarnya dibanding kotanya. iya, Artinya dipastikan bahwa tidak semua anak-anak kita itu bisa diterima melalui jalur SNBP, SNBP, Prof. apalagi misalnya ya kota dari masing-masing perguruan tinggi itu dengan jumlah pelamar, dengan prodi yang ada itu berbeda-beda, Pak Ari. Baik, Prof. Iya, Jadi orang tua, sekolah, dan calon mahasiswa baru tersebut iya, sedari awal harus menyadari bahwa seringkali dan memang demikian, iya, kota yang tersedia dengan pendaftar selalu lebih besar yang betul. daftar, Prof, ya. Jadi kemungkinan tidak lulus selalu Iya, ada, Prof. Prof, untuk proses penerimaannya tadi, iya, eee, ini perlu barangkali kita berikan semacam salah satu trik supaya sekolah tidak lagi seperti biasanya, Prof. Misalnya iya, mendaftarkan siswanya di prodi yang sama semua karena iya, keinginan siswanya memang mau di prodi itu, Prof. iya. Apakah itu mempengaruhi juga probabilitas, Prof? Kemungkinan Iya, lulusnya, Prof? iya pasti. Jadi Ya, kalau misalnya sebuah prodi itu ya kotanya kan 20% katakanlah iya, untuk jalur SNBP itu, lalu yang mau diterima katakanlah ada mohon maaf ini misalnya ada 20 iya, untuk prodi favorit misalnya
Ya 20 untuk seluruh siswa, katakanlah untuk skala Sulawesi Selatan, berarti satu prodi itu Sebisa mungkin iya, tersebar, Prof. iya di kelas di kelas 12 atau yang anak-anak Iya, memilih itu, ya maka 20 itu akan disebar kepada ya siapa yang memenuhi syarat. Artinya apa? Kalau sebuah prodi itu akan menerima 20, maka melalui jalur ini, SNBP ini berarti hanya 20. ya, Nah, itu 20 sesuai selatan. Belum kalau ada dari dari luar luar. sosial, Prof. Kalau dibagi saja rata satu kabupaten, itu kan tidak cukup. Iya, 24 kabupaten. Itu kalau satu mewakili kabupaten. kabupaten. Ya, di satu sekolah kan tidak mungkin. Satu Iya, sekolah tiba-tiba ngambil jatah 20, 20 tidak. orang. Oleh karena itu memang disinilah peran penting antara guru, Iya, kemudian siswa dan orang tua. Mereka harus sadar kalau mereka mohon maaf misalnya meskipun eligible nilainya untuk mendaftar di jalur SNBP, tetapi kalau nilainya misalnya peringkat katakanlah peringkat 20, iya, eh, lalu bergabung dengan teman dari segi kelasnya, lain, teman ya, sekolahnya sendiri ada 10, itu kan tidak mungkin diterima betul. semua. Ya paling diterima satu atau dua itu kalau beruntung, Iya, karena ini nanti akan disandingkan dengan nilai dari sekolah-sekolah lain, juga disandingkan dengan prestasi akademik dan non-akademik. Jadi ya peran penting guru untuk meyakinkan siswa jangan asal memilih prodi itu, karena itu bisa berbahaya. Dipastikan kalau Anda saja peringkat 20 dari sekolah sekolah, Anda, ya, lalu ada 10 siswa di atas nilai Anda, dipastikan Anda tidak bakalan diterima karena kuota itu tadi yang daftar di prodi terbatas. yang sama Iya, misalnya. Baik, Prof. Ini hal yang saya kira perlu dipahami secara utuh iya, oleh pihak sekolah, oleh orang tua, oleh calon mahasiswa baru karena tidak sedikit, Prof, ya. iya, Ada banyak kejadian di tahun-tahun sebelumnya yang banyak. demikian, Prof. Ya, bahkan ada sekolah yang memang tidak melakukan sosialisasi atau bahkan pendampingan kepada anak-anak kita. Anak-anak, ya, Dibiarkan mereka sudah dapat apa akun, mereka iya, mendaftar dan tidak ada tidak ada komunikasi, koordinasi, yang mendaftar itu berat itu. baik, Prof. Ya, Eh, ada juga pertanyaan, Prof, karena ini perlu dijawab kepada pemirsa Hasnawi Haris Perspektif ya, tentang sebetulnya pilihan prodi di SNBP itu apakah sama dengan di SNBT, Prof? ya. Atau jumlahnya memang berbeda, Prof, yang Eh, tersedia? berbeda Pak Ari. Jadi kalau di SNBT itu yang tahun kemarin ada 3 prodi maksimal, Iya, bisa 1, bisa 2, bisa juga 3 maksimal. Nah, tahun ini tuh jadi 2 iya, tambah 1 berarti ada 4 4. pilihan Ini yang untuk tes, Prof, ya, untuk tes SNBT? ya. Untuk SNBP itu hanya 2 2, prodi. Prof, ya, Jadi dengan ketentuan bahwa kalau siswa itu memilih satu prodi, ya, maka boleh memilih prodi itu di mana saja di seluruh Indonesia. ya, Jadi kalau dia kan jatah tadi 2 ada ya. 2, ya, Oke, kalau dia milih satu, maka di mana saja dia bisa bisa. ikut. Nah, Tapi berbeda kalau mereka memiliki 2 pilihan, pilihan. iya, Nah, kalau 2 pilihan, maka ya berlaku ketentuan. Salah satu dari pilihan itu harus harus di wilayah atau harus ada di mana dia berasal. Jadi kalau misalnya dia domisili, Prof, ya, ya domisili, jadi kalau ya, misalnya dia SMA X misalnya di Sulsel, maka salah satu pilihannya harus adalah harus ada perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan untuk dia pilih. Pilihan keduanya boleh di sana. Nah, itu kalau yang eh, 2 pilihan ini tadi, kalau misalnya eh, ya salah satu dalam dua-duanya, ya dua-duanya juga sebenarnya bisa pada perguruan tinggi yang berbeda. Yang saya iya, maksud itu anak-anak kita kalau pilih prodi bisa pada 2 perguruan tinggi yang berbeda tadi ini,
Bisa juga bisa juga pada perguruan tinggi yang sama. sama. Iya, Prof. Ya, kalau dia memilih Dua. dua. Iya, Prof. Iya. Tapi harus dalam wilayah domisilinya, Prof, Iya, ya? Provinsi iya. maksudnya. Kalau itu dia sudah Iya. sudah sudah pilihannya melewati batas Sulawesi Selatan, katakanlah begitu. Iya. Jadi ya harus ada perguruan tinggi yang ada di Sulsel yang harus dia pilih gitu. Baik, Prof. Ini informasi yang tentu Iya. sangat penting dipahami secara baik oleh calon mahasiswa baru, oleh orang tua, oleh sekolah, agar tidak salah dalam memilih prodi. Kemudian, Prof, kalau seandainya mahasiswa yang dinyatakan lulus, Prof, tapi tidak mengambilnya, apa kan boleh jadi ada yang lulus di pilihan 2 dan ternyata ia masih mau mencoba di SNBT, Prof. Iya. Di prodi pilihan satunya tadi yang dianggap gagal atau tidak lolos. Iya. Apakah dia bisa melakukan itu, Prof? Atau ada sanksi yang disediakan, Prof? Iya, jadi bagi sekolah, Iya. termasuk siswa yang yang mengikuti jalur SNBP BP. ini tadi, ada ketentuan yang memang sudah harus dipahami dari awal bahwa kalau Anda menerima atau mendaftar di satu prodi melalui jalur SNBP dan Anda dinyatakan diterima, maka tertutup peluangnya untuk mendaftar di jalur Iya. SNBT dengan jalur mandiri. Itu tidak boleh, tidak. Itu ketentuan, Prof, ya? Ketentuan, iya. Nah, sanksi yang ada itu sebenarnya lebih kepada kalau ada sekolah yang melakukan kecurangan, biasanya begitu. Iya. Ya, karena ini kan nilai rapor yang dilihat Pak Ari ya. Ada sekolah yang melakukan kecurangan, maka itu berlaku aturan dari panitia pusat, sekolah itu tidak diikutkan lagi pada tahun berikutnya lewat jalur SNBP. Jadi memang tidak bisa. Bahkan sebenarnya lebih ekstrim anak-anak kita yang dinyatakan lulus dengan kecurangan, maka siswa itu dibatalkan kelulusannya. Diskualifikasi. Ya, diskualifikasi. Ya, itu yang juga menjadi penting untuk teman-teman memang sejak awal itu harus melakukan itu. Makanya sebenarnya kebijakan penambahan e-rapor 5% bagi yang mendaftarkan lewat PDSS itu sebenarnya bonus. Ada edukasi di situ bahwa ya sekolah kalau mau dari awal itu harus dipakai elektronik rapor, e-rapor itu bisa lebih transparan begitu maksudnya. Baik, Prof. Ya. Ini tentu catatan khusus agar pihak sekolah untuk benar-benar berhati-hati memastikan bahwa siswa yang didaftarkan itu tanpa manipulasi data, Prof. Karena luar biasa dampaknya. Efeknya bisa ke satu sekolah di tahun berikutnya, Prof. Iya, betul. Baik, Prof. Kita sampai di penghujung episode, Prof. Barangkali ada hal sebagai pesan, sebagai edukasi kepada pemirsa Hasnawi Haris Perspektif kaitannya dengan proses SNBP ini, Prof. Baik, Pak Ari, sahabat perspektif yang saya hormati, sebagai bagian dari penutup episode kali ini, saya ingin memberikan semacam edukasi Pak Ari ya. Baik, Prof. Pertama dulu saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekolah dan siswa untuk mencatat tanggal-tanggal penting dari masing-masing tahapan itu. Mengapa ini penting? Karena kalau sudah waktunya tertutup, tidak lagi dimungkinkan untuk ada penambahan atau penundaan atau mengundurkan waktu begitu, memundurkan waktu. Itu tidak bisa. Jadi pertama itu harus dilihat tanggal-tanggal penting, mulai misalnya ini sudah Januari, ini periode untuk kota sekolah. Nah, biasanya itu lanjut sampai pada titik akhir, misalnya ya itu harus dipahami. Kapan kita registrasi akun sekolah, kapan registrasi akun siswa, kemudian kapan anak-anak kita melakukan pilihan, itu betul-betul mereka harus mencatat dengan benar tanggal-tanggal yang penting itu. Terus yang kedua, supaya
probabilitas kita ini juga kelulusannya tinggi, maka anak-anak kita ini harus mengikuti alur atau tahapan pelaksanaan jalur SNBP misalnya, Ya. karena kita bicara SNBP. Nah, misalnya pertama, paling tidak menurut saya Pari ada 9 jalur Ya. atau tahapan yang harus dipahami oleh anak-anak kita agar mereka ini benar-benar bisa punya peluang yang besar untuk lulus. Ya, yang kedua adalah anak-anak kita termasuk pihak sekolah itu harus memastikan tahapan atau alur dari aktivitas pelaksanaan SNBP ini. Ya. Pertama itu ya sekarang ini tahapannya adalah penetapan kuota sekolah. Nah, kalau sudah ada penetapan kuota sekolah, maka yang dilakukan kemudian setelah itu adalah registrasi akun sekolah yang saya sebut dari awal tadi. Untuk apa dilakukan akun registrasi sekolah itu? Agar nanti pada saat mendaftar di PDSS mereka bisa login ke sana. Connect, Prof. Iya, terus yang ketiga adalah pemeringkatan siswa. Jadi pihak sekolah setelah dapat kuota sekolah mereka juga sudah punya akun untuk PDSS, maka mereka ini harus melakukan pemeringkatan siswa berdasarkan status akreditasi sekolahnya. Jadi siswa terbaik dari masing-masing sekolah berdasarkan akreditasi itu, itulah yang ditentukan apakah 40% atau 25% atau 5%. Nah, terus yang keempat itu adalah ada masa pengisian data di PDSS. Nah, pengisian data di PDSS ini penting tadi kalau sudah ada akun. Ya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa siswa yang dinyatakan eligible nanti itu adalah siswa yang memang basis datanya ada di PDSS. Ya. Nah, terus setelah itu siswa kalau sudah terdaftar maka mereka juga harus melakukan registrasi akun SNPMB. Untuk apa dilakukan registrasi oleh anak-anak kita agar mereka bisa mendaftar? Ya. Ya, agar mereka bisa mendaftar di jalur SNBP. Nah, setelah itu adalah proses pendaftaran. Proses pendaftaran. Nah, pada saat pendaftaran itu apa yang harus ada? Paling tidak 4. Pertama, mereka akan memilih program studi dengan ketentuan yang sudah ada. Setelah mereka memilih program studi, maka mereka harus mengunggah prestasinya, mereka harus mengunggah portofolio jika itu ada, dan mengunduh kartu peserta, karena nanti itu akan ada kartu peserta. Itu yang ke-6, Pak Ari. Terus yang ke-7 adalah seleksi SNBP. Proses seleksi. Ya, proses seleksi SNBP ini itu akan dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi A misalnya mereka dikasih jadwal kapan pelaksananya, kapan berakhir, dan sebelum berakhir itu mereka sudah harus mengirim ke pusat. Nah, kalau sudah ada seleksi itu ya pengumuman. Nah, di pengumuman ini di proses SNBP nanti itu akan ditentukan bahwa si A, si B, si C misalnya itu dinyatakan lolos melalui jalur SNBP. Nah, setelah itu baru daftar ulang. Nah, jadi daftar ulang ini penting untuk meyakinkan kepada anak-anak kita bahwa ya dokumen-dokumen yang mereka sudah siapkan itu harus dibawa pada saat pendaftaran ulang. Jadi kalau saya itu 9 tahapan aktivitas itulah yang harus diikuti oleh pihak sekolah termasuk anak-anak kita yang lebih penting agar tidak ada misinformasi, tidak ada celah yang tidak diikuti oleh anak-anak kita supaya probabilitasnya untuk lulus di prodi pilihannya itu bisa terkabul. Demikian Pak Ari. Jadi ada 2 pesan dari Profesor Hasnawi Haris, dan mudah-mudahan karena ini sangat krusial, Prof. Kalau ini tidak dimengerti secara utuh, tidak dipahami dengan baik, bisa saja probabilitas kelulusan anak-anak kita, para calon mahasiswa baru menjadi semakin kecil, Prof. Baik, Prof. Kita ingin agar apa yang hari ini kita sampaikan ini dipahami oleh publik secara baik sebagai bentuk
ikhtiar kita memberi edukasi kepada para calon mahasiswa baru, kepada sekolah, kepada orang tua, agar mimpi, agar cita-cita dari anak-anaknya untuk masuk ke perguruan tinggi favoritnya itu bisa diraih, Prof. Ya, Baik, terima kasih, Prof. Demikianlah perbincangan kami pada episode kali ini. Lihat lebih luas, pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas. Salam perspektif. salam perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.